warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Di sini saya Rosmayanti dari Biologi 4. Oke, sebelum kita mempelajari respirasi hewan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertiannya. Pengertian dari respirasi ialah suatu aktivitas yang dilakukan oleh mikroorganisme hidup, baik tumbuhan, manusia, maupun hewan. Respirasi merupakan proses pernapasan dan metabolisme dengan menggunakan O2 dengan pembakaran senyawa makromolekul seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang akan menghasilkan CO2, air, dan sejumlah energi. Sedangkan fungsi dari sistem respirasi memiliki fungsi utama untuk memasok oksigen ke dalam tubuh serta membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Pada dasarnya, sistem respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal, di mana respirasi eksternal sama dengan bernapas, sedangkan respirasi internal atau respirasi seluler ialah proses penggunaan oksigen oleh sel tubuh dan pembuangan zat sisa metabolisme sel berupa karbon dioksida, di mana oksigen yang didapat dari lingkungan ini kemudian digunakan dalam proses fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP, di mana fungsi lain dari sistem respirasi ini ialah untuk menjaga keseimbangan pH dan keseimbangan elektrik dalam cairan tubuh. Difusi gas antara organ respirasi dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya perbedaan tekanan gas. Oke, kemudian kita masuk ke mekanisme sistem respirasi pada hewan dan manusia. Mekanisme sistem respirasi yang pertama ialah pada respirasi sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Pada serangga, pertukaran gas dari jaringan dengan udara dilakukan dengan menggunakan sistem pembuluh trakea. Pada mekanisme respirasi pada serangga, contohnya kecoa dan belalang, meliputi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi, di mana fase inspirasi memerlukan waktu seperempat detik, di mana spirakel pada bagian dada terbuka, kemudian udara masuk. Pada fase pertukaran gas memerlukan waktu sekitar 1 detik, di mana spirakel daerah dada ataupun perut menutup. Sedangkan pada fase ekspirasi memerlukan waktu sekitar 1 detik, di mana spirakel daerah perut terbuka selama kurang lebih sepertiga detik. Setelah masuk ke dalam trakea, oksigen menuju trakeol, kemudian masuk ke dalam sel-sel tubuh secara difusi. Karbon dioksida yang merupakan sisa pernapasan dikeluarkan juga melalui sistem trakea yang bermuara pada spirakel. Pada reptil, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan paru-paru, di mana pada mekanisme pernapasan pada reptil terjadi dalam 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi, di mana fase inspirasi saat tulang rusuk mengembang, volume rongga dada akan meningkat. Selanjutnya, udara atau oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dapat kita ketahui dari gas oksigen dalam udara masuk melalui hidung, kemudian mengalir ke rongga mulut dan ke faring, trakea yang panjang, kemudian bronkiolus dalam paru-paru. Dari paru-paru, oksigen diangkut darah menuju ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian pada fase ekspirasi akan terjadi jika tulang rusuk merapat sehingga udara, karbon dioksida, dan uap air keluar dari paru-paru. Proses keluarnya itu dari jaringan tubuh, gas karbon dioksida dikeluarkan atau diangkut melalui darah menuju jantung, kemudian menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan
melalui bronkiolus, kemudian trakea yang panjang, dan anak faring, rongga dan dikeluarkan melalui rongga mulut, dan terakhir melalui lubang hidung. Mekanisme pernapasan pada amfibi itu pertama, glotis tertutup, udara dari respirasi sebelumnya tertahan di paru-paru, dasar paring diturunkan, dan lubang hidung dibuka sehingga udara masuk dan terkumpul di dasar paring. Kemudian glotis terbuka dan menaikkan dasar paring, paru-paru meluntur dan dibantu kontraksi otot samping akan mendesak udara kotor keluar melalui bagian atas paring. Ketiga, lubang hidung tertutup, paring tertekan dan udara baru akan didesak ke dalam paru-paru sehingga paru-paru membesar. Keempat, gerakan naik turun dasar paring secara terus-menerus akan memompa udara segar ke paru-paru sampai paru-paru penuh. Pada ikan, proses respirasi dilakukan dengan menggunakan insang, di mana pada respirasi pada ikan terdapat arah aliran air, yaitu masuk melalui mulutnya, lalu ada lengkungan insang terdiri dari pembuluh darah, filamen insang, lalu di dalam lengkungan insang terdapat darah yang miskin oksigen dan darah yang kaya oksigen, kemudian lamela dan aliran-aliran air. Pada respirasi pada ikan terdapat pada dua fase, yaitu pada fase pertama, yaitu respirasi inspirasi atau menarik nafas. Air dimasukkan ke dalam rongga mulut. Rongga mulut akan membesar diakibatkan pergerakan ke samping oleh tutup insang. Pada fase kedua, yaitu respirasi ekspirasi atau membuang nafas. Setelah air masuk ke rongga mulut, celah mulut tertutup. Tutup insang akan kembali ke posisinya semula yang diikuti gerakan selaput ke samping sehingga celah insang terbuka. Terbukanya celah insang menyebabkan air keluar. Air yang keluar melalui celah-celah insang akan menyentuh lembaran-lembaran insang. Lembaran insang ini banyak mengandung kapiler darah, sehingga pada bagian ini banyak mengalami pertukaran gas, yaitu darah mengikat O2 dan melepaskan CO2. Saat burung hinggap, terjadi alur pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat pernapasan inspirasi, tulang rusuk bergerak ke bawah, lalu rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Kemudian udara masuk ke paru-paru, pundi hawa belakang dan kembali ke paru-paru, lagi ke pundi hawa depan. Sedangkan pada proses pernapasan ekspirasi, tulang rusuk bergerak ke atas rongga dada mengecil. Rongga dada mengempis dan paru-paru udara mengecil. Udara keluar dari pundi hawa dan paru-paru terjadi difusi lalu keluar. Kemudian, pada saat burung hinggap, terjadi alur pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat pernapasan inspirasi, tulang rusuk bergerak ke bawah, lalu rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Kemudian udara masuk ke paru-paru, pundi hawa belakang dan kembali ke paru-paru, lagi ke pundi hawa depan. Sedangkan pada proses pernapasan ekspirasi, tulang rusuk bergerak ke atas rongga dada mengecil. Rongga dada mengempis dan paru-paru udara mengecil. Udara keluar dari pundi hawa dan paru-paru terjadi difusi lalu keluar. Pada manusia, proses respirasinya dilakukan di hidung dan paru-paru. Adapun alat pernapasan pada manusia yaitu 1. Hidung, 2. faring atau teka, 3. laring atau pangkal tenggorokan, 4. trakea atau batang tenggorokan, 5. bronkus atau cabang batang tenggorokan, 6. bronkiolus atau cabang bronkus, 7. pulmo atau paru-paru. Adapun mekanisme pernapasan pada manusia terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi, di mana pada saat inspirasi, ketika udara masuk ke paru-paru, otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dada
menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Sedangkan pada saat proses ekspirasi, ketika udara keluar dari paru-paru, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula atau relaksasi, sehingga volume rongga dada akan mengecil, sedangkan tekanannya membesar. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru, sehingga rongga paru-paru membesar. Keadaan inilah yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Pada aksi dari otot respirasi pada di gambar bagian A, di mana inhalasi yaitu diafragma berkontraksi, otot interkostal eksternal menarik tulang rusuk ke atas, kemudian paru-paru mengembang. Sedangkan pada bagian B, ekhalasi, di mana diafragma relaksasi, tulang rusuk turun ke bawah dan otot interkostal eksternal relaksasi, di mana paru-paru menyusut. Demikianlah penjelasan mengenai sistem respirasi atau sistem pernapasan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.